Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan kami hormati, serta pemerhati konstitusi yang arif dan bijaksana. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dari tim debat konstitusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Usman selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya Muhammad Romli selaku pembicara kedua, dan di samping kiri saya Agus Ainul Najib selaku pembicara ketiga. Authority incumbent probatio. Siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, serta pemerhati konstitusi yang bijaksana. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami selaku dari tim kontra dan pembicara pertama untuk membawakan perdebatan kali ini pada ranah akademi konseptual guna mengawal perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum melangkah ke bangunan argumentasi kami, izinkan kami untuk mendudukan atau menjabarkan mosi perdebatan kita pada kali ini. Yang mana mosi perdebatan kita pada kali ini yaitu hak WNA melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut seperti apa yang telah diamanatkan pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang kita kenal dengan UUD NRI. Dalam menjalankan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki persyaratan yang harus ditaati. Setiap orang yang ingin mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu mekanisme kontrol penting terhadap produk legislatif yang tidak bisa datang atas inisiatif Mahkamah Konstitusi itu tersendiri, tetapi harus ada pihak yang mengajukan permohonan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kita kenal dengan UUMK dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang kemudian terdapat limitasi pada pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kita kenal dengan UUMK yang menyebut perorangan WNI. Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa WNA dalam hal ini tidak bisa menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Dalam mengajukan permohonan judicial review, pemohon harus mendalilkan legal standing atau yang kita kenal dengan kedudukan hukum yang mendasari pengajuan permohonan pengujiannya itu. Legal standing adalah entitled atau hak yang membenarkan subjektum mengajukan permohonan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka berdasarkan keputusan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kita kenal dengan UUMK pasal 51 ayat 1 poin A, warga negara asing tidak memiliki hak dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review atau melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka di sini kami sebagai tim kontra tidak setuju terhadap mosi kita kali ini karena kami melihat dan memegang argumen berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kita kenal dengan UUMK pasal 51 ayat 1 poin A yang sudah tertera dan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat 1 yang kita kenal dengan UUD NRI. Maka dari itu kami sebagai tim kontra menolak keras atas lahirnya mosi perdebatan kita pada kali ini. Lex dura sed ita scripta, hukum adalah keras tapi hukum harus selalu ditegakkan. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua, izinkan saya melanjutkan bangunan argumentasi kami dari tim kontra mengenai mosi perdebatan kali ini tentang hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
kami secara tegas menolak mosi perdebatan kali ini bahwa warga negara asing tidak boleh melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasari oleh dua argumentasi utama, yakni secara yuridis dan juga secara filosofis hukum Indonesia. Pakar hukum tata negara Indonesia Profesor Jimli Asidiki mengemukakan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, di antara haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya apakah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, yang mana secara ekspresif verbis jelas dan tegas dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut mensyaratkan bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan, sehingga dengan interpretasi hukum a contrario dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara asing tidak memiliki hak untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pasal tersebut juga yang dijadikan landasan Mahkamah Konstitusi dalam penolakan permohonan warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang mana pada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berlalu, seperti putusan MK nomor 2/3 tahun 2007 tentang pengujian undang-undang tentang narkotika terhadap Undang-Undang Dasar yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena jika permohonan pengujian warga negara asing itu dikabulkan, berarti telah mencederai pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, yang mana tindakan tersebut tidak dibenarkan, tidak bisa ditolerir di negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum, yang mana telah dijelaskan dalam konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita adalah negara hukum. Dewan Juri yang terhormat, harus dipahami bahwa warga negara asing yang menetap di Indonesia tidak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dan jika berbicara hak asasi, maka harus dibedakan antara hak asasi manusia dan juga hak konstitusional. Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh sejak orang ataupun sejak manusia itu dilahirkan sebagaimana manusia pada umumnya. Sedangkan hak konstitusional adalah hak yang diperoleh seorang karena menjadi warga negara dalam suatu negara tersebut. Namun perlu diingat bahwa tidak dimungkinkannya warga negara asing mempersoalkan ataupun menggugat ataupun memohon suatu undang-undang di Republik Indonesia tidak berarti bahwa warga negara asing tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law dan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu kami menawarkan suatu solusi yang solutif, yaitu bila mana seorang dianggap telah dilanggar haknya sebagai warga negara asing, maka dapat melakukan upaya hukum, yakni melakukan banding hingga kasasi untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan segala rasa hormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, izinkan saya untuk melanjutkan bangunan argumentasi dalam lomba perdebatan konstitusional ini. Setiap warga negara tentunya memiliki hukum dan aturan yang berbeda yang patut dihormati dan ditaati oleh setiap warga negara. Akan tetapi, negara Indonesia dengan tegas melarang warga negara asing ikut terlibat dalam pengujian terhadap undang-undang di Republik Indonesia. Hal ini dengan jelas dan tegas terdapat dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat Indonesia, sehingga yang berhak mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ialah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan konstitusi negara tersebut, sehingga menutup rapat-rapat bagi warga negara asing terlibat dalam pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, yang secara otomatis warga negara asing harus ikut dan mentaati segala bentuk aturan perundang-undangan Republik Indonesia selama warga negara tersebut berada di Republik ini. Kemudian alasan yang terpenting ialah ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya terbatas pada warga negara Republik Indonesia sebagaimana bagian dari tatanan internal negara, sehingga keterlibatan warga negara asing dalam pengujian terhadap undang-undang termasuk dalam pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia, yang mana hal tersebut harus kita jaga bersama.
berbicara tentang hak asasi manusia dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Peraturan ini mencakup komitmen Indonesia terhadap HAM, hak asasi manusia di tingkat internasional, dan prinsip-prinsip HAM, hak asasi manusia yang ditegaskan dalam instrumen-instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, sehingga warga negara asing juga memperoleh perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia. Di antaranya hak asasi perlindungan terhadap hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti warga negara setempat, dan akses terhadap sistem peradilan. Akan tetapi ada koridor-koridor tertentu yang tidak boleh dilampaui oleh warga negara asing. Dalam hal ini menyangkut hak untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena itu merupakan hal yang fundamentalis yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar, yang dalam hal ini warga negara asing. Kemudian alasan selanjutnya yang meyakinkan kami kontra akan mosi ini berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasional. Ini sejalan dengan adagium solus populi supreme lex exto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan keputusan yang memiliki implikasi penting terhadap kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, pembatasan partisipasi warga negara dalam proses pengujian tersebut dapat dipandang upaya untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional serta mencegah timbulnya konflik berkepentingan, menjamin stabilitas hukum dan politik dalam konteks nasional. Oleh karena itu, kami sangat-sangat tidak setuju apabila warga negara asing ikut terlibat dalam baik secara aktif maupun pasif dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana argumen kami barusan. Maka dari itu, kami menawarkan solusi yang tentunya solutif, yang tidak bertentangan dengan konstitusional, yang bisa ditempuh oleh warga negara asing yang merasa telah dirugikan atas haknya. Maka mereka dapat melakukan banding hingga kasasi untuk meroleh hak-haknya sebagai individu yang berdaulat, bukan malah memberikan hak kepada warga negara asing untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang berhak melakukan pengujian undang-undang ialah warga negara yang berdasarkan konstitusional. Demikian argumentasi kami. Imperium in imperium novum tolerabitum. Kekuasaan dalam kekuasaan tidak akan pernah ditoleransi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka closing statement dari kami selaku tim kontra adalah negara Indonesia memiliki lembaga yang berwenang melakukan judicial review atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24 ayat 1. Dan berdasarkan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 wewenang, dan dalam kewenangan pertama bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan juga berdasarkan putusan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu yang kita kenal dengan UMK pasal 51 ayat 1 poin A yang menyatakan perorangan warga negara Indonesia yaitu untuk melakukan pengajuan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu syaratnya warga Indonesia bukan warga negara asing, sehingga sudah jelas sekali bahwa WNA atau warga negara asing tidak memiliki hak untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sudah jelas sekali bahwa WNA tidak memiliki hak untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang 1945. Dan juga ketika warga negara asing diberi hak untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, maka warga negara asing atau WNA dinilai telah mencederai kedaulatan negara Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan hukum dan politik dalam konteks nasional. Sedangkan kedaulatan suatu negara merupakan suatu hal yang secara fundamental harus dijaga dan dipertahankan. Maka dari itu, kami dari tim kontra tetap tidak setuju dan menolak lahirnya mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.